pastinya menu file. Jadi file, di sini ada beberapa menu yang teman-teman wajib pahami. Jadi saya di sini tidak serta-merta langsung mulai editing ya, karena kita mulai dari pengenalan menu utama dulu bagi teman-teman yang mungkin belum pernah pegang Adobe Photoshop sama sekali. Di sini ada new untuk membuat project baru, kemudian ada open untuk membuka project yang sudah kita kerjakan, kemudian ada open as, kemudian open as smart object, dan open design. Open design ini adalah open project-project yang pernah kita bangun, project yang pernah kita kerjakan. Jadi ketika kita membuat suatu project di Adobe Photoshop, filenya kita save di suatu folder tertentu. Jika file tersebut tidak hilang, maka di open design ini akan ada. Nah, ketika di open design ini kita klik, otomatis file project yang Anda simpan di komputer, baik di folder manapun, dia akan terpanggil. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan terpanggil. Oke. Langsung saja kita buka new. Oke, di sini ada berbagai macam nama, kita sesuaikan dulu. Terserah teman-teman mau kasih nama apa untuk project yang teman-teman buat. Untuk dokumen tipe ini saya jelaskan sedikit. Dokumen tipe ini ada berbagai macam, ada US paper, international paper, foto, web, mobile apps, film, and video, kemudian iconografi, artboard, sama custom. Yang pertama dulu kita pelajari tentang US paper. US paper ini dia mengenal yang namanya legal, letter, sama tabloid. Tapi ini mungkin nanti teman-teman jarang dipakai ya, karena kita pakai yang international paper. Biasanya ukurannya A3, A4, A5 seperti itu. Nah, untuk ukuran A4, kemudian ada A6, A5. A5 itu pembagian dari A4, jadi A4 dibagi 2 itu A5. Kemudian ada A3. A3 itu perkalian dari A4, jadi 2 kali A4, itu ukurannya sama dengan 1 A3. Nah, contohkan saya akan menggunakan ukuran A4. Nah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita pelajari beberapa menu yang lain. Di sini ada edit, ini jarang saya pakai. Kemudian ada image. Di sini ada adjustment, brightness and contrast untuk mengatur brightness dan kontras. Contohnya seperti ini. Brightness, kontras. Brightness ini untuk kecerahan layar, kecerahan file gambarnya ya, kecerahan project kita. Kemudian kontras itu adalah ketajaman warna lah, kalau saya melihatnya ketajaman warna. Kemudian ada level, ini untuk permainan tone warna juga, mirip dengan tadi. Ada bisa mengatur kontras, Anda bisa mengatur brightness-nya seperti itu. Dan exposure juga ada, kemudian hue saturation seperti ini untuk mengatur warna. Ada color balance ini untuk pengaturan warna. Jadi color grading lah, kalau biasanya orang menyebut color grading. Nah, kemudian black and white, tapi ini jarang dipakai black and white karena agak susah untuk tone warnanya. Setelah itu ini layer jarang, tipe jarang, filter. Kemudian filter nih ada beberapa yang biasanya dipakai juga, ada 3D sama blur.
Gaussian blur. Ini blur semua ini rata-rata sudah dipakai, sudah saya biasa pakai. Kemudian Liquify yang paling saya suka. Liquify ini adalah menu untuk kita menarik objek agar ukurannya lebih beda. Contoh seperti ini ya, saya buat gunungnya, saya Liquify. Nah seperti ini, kita seperti membuat anak gunung baru. Nah ini biasanya kalau teman-teman di luar sana bisa dipakai buat ngedein badan bagi yang kurus nih, atau ngelangsingin badan bagi yang gemuk. Oke. Nah selain itu kita pelajari menu panel yang ada di sini ya. Ini digunakan untuk menggeser gambar. Namanya apa? Kita sorot. Namanya Move Tool. Tuh. Kemudian ada juga Marquee Tool. Marquee Tool itu ada rectangle, elliptical, kemudian ada single row dan single column. Intinya apa? Intinya ini digunakan untuk melakukan selection teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah nanti akan muncul garis tipis-tipis. Garis tipis-tipis ini menandakan bagian yang diseleksi, dan yang diseleksi bukan yang di luar objek ya, tapi yang di dalam objek. Nah tujuannya apa? Agar kita bisa melakukan editing bagian yang hanya di selection saja. Namanya seperti ini saya edit. Oke, ini saya brush nih. Nah hanya bagian dalam saja, yang luar tidak. Oke. Kemudian ada lasso tools, polygonal lasso tools, magnetic lasso tools. Kalau yang lasso tools yang atas ini itu dia untuk seleksi sama, cuman kita bisa gerakin sesuai dengan mouse kita. Nah seperti itu. Kalau yang poligonal ya panjang dan lurus, jadi kita kalau mau bikin belok ya kita harus gerakin lurusnya pakai mouse kita sedikit demi sedikit. Nah seperti ini. Setelah itu ada yang namanya magic wand. Ini quick selection sama magic wand. Magic wand ini sama ya prinsipnya dengan atasnya ini, dengan Marquee Tool, dengan lasso tool, tapi perbedaannya dia seleksi berdasarkan objek warna. Jadi contohnya seperti ini, yang kita seleksi di bagian putih saja ya, maka yang nanti yang lainnya tidak akan klik seleksi. Lihat. Oke. Kalau kita mau seleksi yang lain ya tinggal klik yang lain juga. Nah ini biasanya digunakan untuk seleksi warna yang tidak terlalu banyak perpaduannya. Contoh seperti ini hitam dengan putih ya. Nah gampang kan pemakaiannya kalau warnanya tidak terlalu istilahnya tidak terlalu banyak seperti yang lain ini. Kemudian ini jarang-jarang, kemudian ada clone stamp. Ini juga biasanya saya pakai. Clone stamp ini digunakan untuk mengcloning objek dari project kita, misalkan seperti ini. Untuk cloning pakainya klik tombol Alt. Nah dia akan muncul ikon kecil seperti ini, Alt, kemudian kita klik, kemudian kita lepas. Nah dia akan muncul bayangan dari logo rooftop ini, kemudian kita klik kiri. Nah kita punya dua. Paham sampai sini? Kemudian erase ini untuk menghapus ya, untuk menghapus. Nih menghapus. Kemudian ada gradient tool, paint bucket tool. Ini sama. Untuk paint bucket tool ini pewarnaan, tapi untuk objek-objek yang tidak terlalu mencolok warnanya antara satu dengan lain, maksudnya perpaduannya tidak terlalu jauh, seperti contohnya ini. Saya ganti hitam seperti ini. Ini teks. Nah, teks ini seperti ini. Teks ini mudah ya, tinggal klik teks, kemudian kita arahkan ke bagian yang akan kita berikan teks. Nah ketika sudah selesai kita mau bikin teks di tempat lain, kita nggak bisa langsung klik ya,
Jadi kita klik bagian tools dulu yang lain, terserah mau yang mana, contohnya ini aja. Nanti akan keluar dan kita masuk ke teks lagi untuk menyisipkan teks di tempat lain seperti ini. Oke. Nah, kita juga bisa melakukan resize dengan klik vektor ini, kemudian klik Ctrl T sampai muncul kotak seperti ini dan kita tinggal perkecil. Nah, untuk teks ini ada dua teman-teman, ada ada dua cara. Yang pertama tadi kita asal klik aja bagian mana yang mau dikasih teks, kemudian kita rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Kemudian yang kedua, kita membuat kotak teks seperti ini. Jadi caranya kita klik, kemudian kita tahan, kita bentuk objek kotak. Kenapa? Ini digunakan untuk membuat suatu penyisipan teks, namun tidak apa ya, istilahnya tidak bebas, dalam artian teksnya itu dia hanya sebatas di kotak ini, contohnya seperti ini. Nah, dia akan meneruskan ke teks bawahnya. Mau kalian ketik seperti apapun, hanya kotak ini saja yang dia bakal kasih teks. Kecuali yang tadi ya, yang atas ini dia teman-teman ketikkan apa saja, dia pasti akan terus jalan ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Hilang dia akhirnya bagian kanan dan kiri. Baik, selanjutnya ini untuk benda objek, mau rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse, polygon, line, ini yang juga sering dipakai. Nah, selain itu layar teman-teman. Jadi layar ini penting. Kita lihat sebelah kanan ini, layar ini penting. Jadi layar ini dia mewakili dari project yang kita buat. Yang pertama ada layar teks selamat pagi, layar contoh dan asas itulah. Kemudian layar teks asas dan layar teks layar gambar rounded rectangle ini, dan asas lagi, dan BG1. Jadi atas sendiri selamat pagi ini dia berada di atas sendiri. Jika saya pindah di bawah rectangle tool seperti ini dan dia saya geser di bawah rectangle tool, di tengah rectangle tool ini, jadi otomatis dia akan tertutup sama objek rounded rectangle ini. Lihat, jadi di belakang. Tapi kalau saya taruh di atas, otomatis dia akan kelihatan. Nah, ini fungsi layer. Tujuannya apa? Agar kita bisa menyisipkan objek dan menyembunyikan objek. Siapa tahu kita pengen bikin teks yang hanya terlihat separuh seperti ini, atau bagaimana, tergantung kreasi teman-teman semua. Nah, ini wajib diperhatikan. Takutnya kalian kaget, waduh, udah ngetik teks tapi kok nggak ada, hilang teksnya kemana, padahal di layer ada. Kita coba cek di sisipan gambar, apakah dia di bawah objek gambar seperti ini atau di atas. Kalau di bawah berarti dia ada di belakang objek gambar, kita naikin aja. Nah, seperti itu. Baik, segitu aja tutorial singkat dari saya. Untuk editing akan saya buat videonya segera. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.